Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Hari ini kita mau bahas materi bahasa Indonesia kita, lanjutan dari yang kemarin. Masih mengenai bab 4, mengenai teks laporan hasil observasi atau sering disebut dengan LHO. Hari ini kita mau bahas mengenai struktur. Oke, jadi pastikan kalian perhatikan materi yang Miss paparkan supaya kalian mengerti sebenarnya struktur dari teks laporan hasil observasi itu bagaimana. Oke, kita mau bahas ya. Oke, Miss singgung sedikit mengenai struktur. Jadi kalau dikatakan struktur itu adalah susunan yang bagaimana? Susunan yang sistematis dari teks laporan hasil observasi. Miss, apa aja struktur dari teks laporan hasil observasi tersebut? Oke, teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup atau simpulan atau ringkasan. Oke, ada 3 struktur dari teks laporan hasil observasi. Kalau kemarin kita udah bahas mengenai teks deskripsi, ada strukturnya. Kita bahas mengenai teks narasi, ada strukturnya. Yang bab 3 teks prosedur kita sudah bahas, ada strukturnya. Dan hari ini Hari ini kita mau bahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Jadi, setiap teks itu mempunyai struktur yang berbeda-beda ya. Oke, kita bahas. Sebenarnya apa definisi umum itu, apa deskripsi bagian itu, apa penutup atau simpulan atau ringkasan. Oke. Yang pertama, kalau dikatakan definisi umum, artinya pernyataan umum yang berisi pembuka atau pengantar yang disampaikan. Oke. Pernyataan umum bisa mengandung informasi umum. Bisa seperti pengertian, nama Latin, asal-usul, informasi tambahan tentang apa yang dilaporkan atau objek apa yang sedang kita bahas. Jadi definisi umum itu biasanya berisi kalimat definisi, pengertian. Jadi yang pertama sekali kita bahas dari teks laporan hasil observasi yaitu definisi umum. Itu dia ya. Oke, yang kedua deskripsi bagian. Deskripsi ini berisi hal-hal umum tentang objek yang akan dibahas. Oke, dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik. Contohnya dari objek. Jadi objek itu misalnya kita bahas mengenai kualitasnya, bagiannya, fungsinya, kebiasaannya, dan kegunaannya. Itu dia deskripsi bagian. Yang ketiga atau yang terakhir ada penutup atau simpulan ringkasan. Menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan dan dapat disimpulkan sebagai penutup dari laporan. Oke, singkatnya seperti ini. Struktur teks laporan hasil observasi kan ada 3. Yang pertama definisi umum, artinya gambaran secara keseluruhan. Jadi bisa dia pengertiannya, asal-usulnya dari suatu teks, ya kan? Kita bahas secara umum, itu dia definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian ini sebenarnya intinya kita membahas tentang apa? Objeknya contoh mengenai pohon. Berarti kita bahas mengenai deskripsi dari pohon itu. Contohnya gambarannya seperti apa, tingginya berapa, ya kan? Contohnya lebarnya berapa dan pohon itu dapat bertahan seperti apa. Itu contohnya. Jadi intinya mengenai apa itu yang dibahas di deskripsi bagian. Penutup biasanya kesimpulan. Jadi kita bahas umumnya, kita bahas intinya, udah ada pemaparan, pasti ada kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas. Intinya apa, manfaatnya apa bagi orang. Jadi itu dia. Jadi ingat kalau dikatakan struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama definisi umum, yang kedua deskripsi bagian, yang ketiga penutup atau simpulan atau ringkasan. Oke, itu dia ya. Jadi Miss, bagaimana kalau salah satu dari struktur itu hilang, ya kan? Masihkah dikatakan teks laporan hasil observasi? Jawabannya tidak. Jadi susunannya itu harus sistematis, susunannya itu harus sesuai yang ketiga-tiga struktur ini. Jadi kalau hilang salah satu maka tidak dikatakan struktur teks laporan hasil observasi. Oke, itu pemaparan mengenai teks laporan hasil observasi. Kalian pahami. Jika ada pertanyaan terkait materi yang Miss paparkan, boleh ditanyakan langsung kepada Miss. Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar. Shalom.